Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqrul Baiti dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang syirkah dan mudharabah. Di sini saya telah membawa alat peraga sederhana saja. Ini terdapat ini pengertian macam-macam rukun, hukum, sama seperti sana. Di sana juga ada pengertian macam-macam rukun dan hukum, dan di bawahnya terdapat kuis. Nanti kuisnya itu tentang pertanyaan-pertanyaan yang seputar yang telah dijelaskan. Jadi modelnya gini kuisnya. Nanti setelah dijelaskan, misalkan saya menunjuk siapa begitu, absen ke-5 untuk memilih antara angka di antara 1, 2, dan 3. Kemudian ya telah memilih, misalkan memilih 1, saya buka. Di sini ada kertasnya, nomor 1 itu apa. Kemudian nanti saya bacakan, kemudian yang saya suruh memilih tadi menjawab pertanyaan. Nah, disitulah jika dia bisa menjawab pertanyaan, dia akan mendapatkan poin tambahan. Kemudian misalkan anak yang lainnya untuk memilih nomor yang lainnya, misalkan 2 sampai nomor ini habis, atau bisa sampai muridnya habis semua. Ini diputar terus, mau 1, 2, 3 habis, kembali lagi, pilih lagi 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Langsung saja kita akan memulai dengan syirkah. Syirkah itu apa pengertiannya? Di sini terdapat pengertian syirkah, yaitu yaitu akan saya bacakan. Pengertian syirkah yaitu secara bahasa persekutuan, kerjasama atau bersama-sama. Sedangkan secara istilah yaitu suatu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu manfaatnya di sini ada tambahannya, salah satu manfaat syirkah yaitu terjadinya kerjasama didorong oleh keinginan saling menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama. Jadi syirkah itu saya ulangi, suatu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama 2 orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian di sini ada macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Sedangkan syirkah ukut itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama syirkah inan, 2 syirkah amal, ketiga syirkah muafadah, dan keempat syirkah wujud. Jadi macam-macamnya ada 2 itu tadi. Kemudian di sini ada syarat rukun dan syarat syirkah. Rukun dan syarat syirkah. Kita buka. Rukun dan syarat syirkah ada 3. 1. Anggota yang berserikat. Syaratnya balik, berakal, sehat atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. 2. Pokok-pokok perjanjian syaratnya: A. Modal pokok yang dioperasikan harus jelas.
B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas. C. Yang disyarikat kerjakan dalam kurung objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. 3. Shihot, syaratnya akad kerjasama harus jelas. Jadi rukun dan syaratnya ada 3, yaitu anggota yang berserikat, pokok-pokok pekerjaan, shihot. Kemudian di sini ada hukum syirkah. Hukum syirkah yaitu ada 2, syirkah iknan menurut ulama sah, menurut para ulama sah, hanya sedikit perbedaan tentang beberapa syarat dan caranya. Syirkah akmal madhab syafi'i tidak sah dan tidak boleh. Jadi menurut Imam Syafi'i itu syirkah itu tidak sah dan tidak boleh. Menurut madhab Hanafi, Hambali, dan Maliki itu sah. Jadi yang tidak memperbolehkan yaitu Imam Syafi'i, syirkah amal. Kemudian di sini terdapat kuis. Nah, coba kita buka kuis yang pertama. Pertanyaannya apa? Kuis yang pertama yaitu sebutkan syarat dan rukun syirkah. Jadi yang ditunjuk ataupun yang misalkan mengacung itu bisa menyebutkan dan menyebutkan rukun dan syaratnya syirkah yang telah dipahami dari yang tadi telah dijelaskan. Kemudian nomor 2 ada sebutkan macam-macam syirkah. Jadi nomor 2 itu disuruh menyebutkan macam-macamnya. Dan nomor 3 yang terakhir apa pengertian syirkah. Di sini saya hanya membuat 3 kuis. Untuk hukumnya saya tidak cantumkan. Baiklah, kita lanjut ke mudharabah. Di sini mudharabah juga ada pengertian, macam-macam, syarat dan rukun serta dasar hukumnya. Kita awali dari pengertiannya. Pengertiannya mudharabah yaitu nomor 1, pengertian. Pengertiannya yaitu suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Jadi di sini sama-sama syirkah dan mudharabah itu sama-sama kerjasama. Tapi bedanya di mudharabah ini kerjasamanya perniagaan, di mana si pemilik modal itu menyetorkan modalnya kepada si pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama. Dan sebelumnya itu memiliki kesepakatan sendiri, kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketika suatu saat jika mengalami kerugian, itu yang nanggung siapa? Yang nanggung si pemilik modal. Kemudian kita lanjut ke macam-macamnya. Macam-macam mudharabah. Macam-macam mudharabah ada berapa? Macam-macamnya ada 2. Macam-macamnya ada
dua. Satu mudharabah mutlaqah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Yang mutlaqah yaitu sahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada mudharib untuk mempergunakan dana tersebut. Dalam kurung, mudharib paling bertanggung jawab dalam mengelola dana, mengelola. Dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Apa itu? Sahibul mal menentukan syarat dan pembatasan kepada mudharib dalam penggunaan dan tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Jadi macam-macamnya mudharabah ada dua, muqayyadah dan mudharab. Kemudian rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat mudharabah yaitu ada tiga. Satu, pemilik, adanya pemilik modal. Kedua, adanya modal. Ketiga, adanya sigot. Pemilik modal bisa disebut sahibul mal. Nomor satu tadi pemilik modal dan pengelola. Pemilik modal bisa disebut sahibul mal dan pengelola bisa disebut mudharib. Yang kedua, adanya modal, kerja dan keuntungan. Mohon maaf yang tadi salah. Nomor tiga, adanya sigot yaitu ijab dan qabul. Jadi rukun mudharabah ada tiga. Kemudian masuk ke dasar hukumnya. Dasar hukum mudharabah yaitu satu, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Yang kedua, hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun menyetujui membolehkannya. Dan yang ketiga, ijma kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga sekarang bersepakat atas kebolehan transaksi mudharabah dan mereka melakukannya, dan hal itu merupakan kebutuhan manusia dalam kegiatan ekonomi. Jadi yang ketiga ini ijma dari dulu kaum muslimin sejak zaman Nabi sampai sekarang itu membolehkan transaksi mudharabah. Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan dalam segi ekonomi. Nah, di sini juga ada kuisnya. Kuis 1, 2, dan 3. Di sini juga seperti tadi saya hanya mencantumkan 3 kuis. Pengertian, macam-macam, dan rukun. Untuk hukumnya saya tidak cantumkan. Tapi pengertian ada di mana, nomor 1, 2, atau 3 saya tidak tahu. Karena tadi diacak. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang atas kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.